Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi kepada diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Kamu hanya bisa berencana dari perencanaan kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan dari informasi tersebut dan dari perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman. Apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif? Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan situasi yang bersifat positif atau memang situasi yang bersifat negatif? Begitu juga di luar dari posisi kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama, guys. Muncul kartu Four of Pentacles, di mana kemunculan kartu ini memberikan suatu reaksi terhadap satu energi. Untuk saat ini dia sedang mengalami yang namanya kerasisan, di mana kerasisan yang saya katakan itu berupa kemiskinan dari segi finansial, berupa kesakitan dari segi perasaan, berupa pengkhianatan dari segi pekerjaan. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini, mungkin situasi yang sedang kamu hadapin adalah situasi yang benar-benar di titik terendah. Kenapa saya mengatakan situasi diri kamu berada di titik terendah? Karena memang kamu bisa melihat sendiri 3 koin terhempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. 1 koin inilah yang sedang kamu harapkan, yang sedang kamu andalkan. Kenapa saya mengatakan 1 koin ini yang sedang kamu andalkan? Karena memang situasi saat ini kamu itu sedang berjuang di dalam kehidupan kamu untuk memperbaiki dari rasa kerasisan tersebut, dari rasa kemiskinan yang kamu terima dari orang lain. Kalau saya berbicara dari kehidupan kamu di masa lalu, kemungkinan dengan kemunculan kartu ini yang kamu rasakan saat ini, saya melihat kehidupan kamu di masa lalu adalah salah satu pihak yang sudah membuang-buang finansial kamu
secara percuma. Atau bisa saja finansial yang kamu miliki tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, kalau saya berbicara dari sisi di luar sisi kamu guys, kemungkinan ada orang lain yang sedang merasakan situasi kebangkrutan di sini. Kebangkrutan dari segi finansial dia, dari segi materi dia, di mana kebangkrutan yang dia rasakan tersebut karena memang dari tindakan perbuatan kebodohan dia. Muncul pemikiran dia untuk saat ini, saya sudah tidak mau lagi membuang hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibuang. Nah, kalau saya berbicara dari sisi hubungan asmara kamu, baik secara LDR dengan kemunculan kartu ini, mungkin perasaan kamu itu sudah mati rasa. Perasaan kamu itu sudah tidak mau lagi diganggu. Perasaan kamu itu sudah tidak mau lagi mengenal pasangan kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kamu itu adalah salah satu pihak yang menjadi korban dimanfaatkan, yang menjadi pihak yang dikecewakan. Kamu sudah berjuang terhadap hubungan tersebut dan kamu sudah meyakinkan perasaan kamu bahwasannya hubungan yang kamu lakukan secara LDR tersebut akan memberikan ikatan terhadap diri kamu. Tetapi di pihak lain tidak memberikan harapan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Justru dia memberikan respon ibaratnya tarik ulur. Ini dia guys, kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan ini, ada hal yang disembunyikan dari segi materi. Kenapa saya berbicara dari segi materi? Mungkin baik di diri kamu ataupun pasangan kamu, ada saya lihat satu energi di sini, ibaratnya gali lubang, tutup lubang. Dengan menggali lubang dan menutup lubang yang seharusnya menjadi kebutuhan salah satu pihak, tidak dia harapkan sesuai dengan ekspektasi kebutuhan tersebut datang. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari segi perasaan kamu ketika membina hubungan rumah tangga, perasaan kamu itu sudah hambar terhadap pasangan kamu. Kamu menjalankan hubungan rumah tangga kamu itu bukan dalam arti kamu masih memiliki rasa sayang terhadap diri dia. Kamu menjalankannya karena memang ada unsur keterpaksaan. Karena kamu mengira dan berpikir hubungan tersebut suatu hubungan yang sudah hambar karena ada salah satu pihak yang telah menyembunyikan atau memang ada salah satu pihak yang memberi tindakan seenak-enaknya dengan tindakan tersebut bisa saja berupa pengkhianatan. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan dengan kemunculan kartu ini, kamu itu sedang mengharapkan sesuatu. Ketika diri kamu mengharapkan sesuatu itu muncul di pemikiran kamu. Apakah menguntungkan atau tidak? Sementara ketika tidak menguntungkan kepada saya, justru saya yang disalahkan. Ketika menguntungkan terhadap diri saya, justru saya yang dianggap sebelah mata. Muncul di situ guys, karena kartu ini yang muncul. Kalau tadi kartu yang lain muncul, mungkin saya bisa mengubah kata-kata saya. Ini kartu ini, kerasisan, kemiskinan, kebangkrutan, kehancuran, semua komplit. Nah, dengan kemunculan kartu ini, bagaimana kartu keduanya?
Wow, nazubillah min jalim. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu terima, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu semua faktornya adalah kemunculan kartu ini. Karena memang ada satu pihak yang melakukan pengkhianatan, karena memang ada satu pihak yang telah membuat seseorang sudah merasa dirugikan, baik secara hubungan asmara, baik secara hubungan pekerjaan, baik secara hubungan rumah tangga, baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan usaha ataupun bisnis. Muncul kartu ini, guys. Pengkhianatan yang sangat terdalam kamu terima. Faktor inilah yang membuat diri kamu itu tidak menerima yang namanya kebahagiaan dari segi finansial ataupun perasaan dan pemikiran. Ini dia, guys. Bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu Six of Coin. 3 berada di kanan, 3 berada di kiri. Ibaratnya posisi kamu berada di tengah-tengah. Kenapa saya mengatakan posisi diri kamu berada di tengah-tengah? Mungkin saat ini diri kamu perlu bantuan, atau mungkin diri kamu di sini membantu orang lain. Muncul rasa pertimbangan yang ada di pikiran kamu. Kenapa saya mengatakan muncul rasa pertimbangan? Karena memang muncul kartu Four of Pentacles, kerasisan dan kemiskinan. Bagaimana mungkin diri kamu ingin membantu orang lain sementara diri kamu pun sedang mengharapkan bantuan dari alam semesta dan bantuan dari Sang Pencipta. Yang membuat diri kamu itu membutuhkan bantuan karena memang ada pihak yang sengaja memberikan pengkhianatan, memberikan suatu kelicikan, memberikan suatu ketindakan yang membuat diri kamu tidak menguntungkan. Muncul kartu-kartu yang luar biasa artinya. Kalau saya berbicara di sisi lain, di luar dari sisi kamu, mungkin ada seseorang yang perlu bantuan, di mana bantuan tersebut pun dia menerimanya dari rasa perbuatan dia yang menganggap kehidupan dia di masa lalu, aku adalah dewa, aku adalah raja. Tetapi ketika diri dia menganggap diri dia raja, dia pun dihianatin sama orang lain. Ini dia, guys. Pemikiran terhadap satu energi kepada kedua belah pihak. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat Six of Coin, bagaimana kartu? Wow, saya belum selesai ngomong, tiba-tiba saya mengangkat kartu ini yang muncul. Seseorang, kamu bisa melihat sendiri gambar yang saya pegang ini. Baik perempuan ataupun laki-laki, dari segi fisik gemuk. Saya tidak tahu perbuatan apa yang dia buat terhadap diri kamu. Tetapi dengan kemunculan kartu ini sudah cukup jelas saya gambarkan. Ciri-cirinya orangnya sombong, ciri-cirinya orangnya angkuh, beranggapan diri dia dewa, beranggapan diri dia raja. Dari perbuatan dialah kamu menerima yang namanya kerasisan.
Dari kerasisan itu kamu terima dia telah melakukan pengkhianatan. Kalau saya berbicara dari sisi lain, dia pun akan menerima suatu pengkhianatan yang menimbulkan diri dia berada di titik zona paling rendah. Dan dia akan mengharapkan suatu bantuan dari orang lain, di mana bantuan dari pihak lain pun akan berpikir apakah diri kamu layak untuk dibantu atau diri kamu tidak layak untuk dibantu. Karena ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, kamu itu tidak cocok untuk dibantu karena diri kamu telah menyalahgunakan kepercayaan seseorang. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow. Ada apa dengan diri kamu guys? Saya ingin bertanya, ada apa dengan diri kamu? Diri kamu itu belum bisa move on atau memang diri kamu tidak bisa maju? Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang muncul kartu ini. Seseorang yang hanya berputar-putar di dalam satu tempat, tetapi dengan dia berputar di dalam satu tempat, dia berpikiran apakah diri saya harus maju atau memang diri saya harus berada di tempat ini. Kalau saya berbicara dari sisi lain, dari sisi manusia yang telah meninggalkan kamu, kemungkinan kemunculan kartu ini sedang dia rasakan juga. Kamu jangan berpikiran ketika diri kamu melihat diri dia tersenyum terhadap pihak lain, dia bahagia. Belum tentu. Belum tentu guys. Secara perasaan kamu bisa melihat dia. Secara perasaan kamu bisa menebak dia. Saya hanya bisa memberikan informasi menurut kartu yang saya ambil. Kalau pribadi saya, seseorang yang telah meninggalkan kamu, dia masih berada di dalam zona. Dibilang zona nyaman, kagak. Dibilang tidak nyaman, kagak juga. Karena memang kartu ini muncul. Seseorang yang ingin memperbaiki dari rasa kerasisan dia, dari rasa kebodohan dia, dari rasa dia telah menyalahgunakan kepercayaan seseorang. Nah, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu King of Pentacles. Seseorang pangeran ataupun seseorang ratu yang menaiki kuda, di mana posisi pakaian yang dia pakai bisa saya kategorikan finansial mapan, bisa saya kategorikan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada diri kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya untuk ke depan, seseorang ini akan membantu manusia yang akan meninggalkan diri kamu, tetapi dia berpikir untuk membantu manusia yang meninggalkan kamu. Muncul kartu Six of Coin, masih mempertimbangkan apakah layak atau tidak untuk kedepannya. Nah, kalau saya menutup kartu Six of Coin masih mengangkat King of Pentacles, bagaimana kartu ini? Gagal panen. Jelas seseorang yang akan membantu dia untuk ke depan dari rasa kemiskinan, dari rasa kebangkrutan, dia tidak akan menerimanya guys. Kamu bisa melihat sendiri nih, gagal panen, melihat koin yang bertaburan, selalu gagal. Nah, kalau saya berbicara dari sisi kamu,
Dengan kemunculan kartu ini, saya hanya memberikan saran terhadap diri kamu. Kamu harus perlu khawatir terhadap orang yang berada di circle kamu, baik di dalam pekerjaan kamu, baik di dalam usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, ataupun baik di dalam pasangan kamu ketika masih ada kaitannya di dalam hubungan rumah tangga ataupun di dalam hubungan LDR. Kamu perlu waspada. Kenapa saya mengatakan kamu perlu waspada? Karena akan ada satu tindakan yang akan membuat diri kamu akan merasakan suatu kegagalan, dan kegagalan tersebut membuat diri kamu berada di titik seperti semula. Ini dia guys, untuk kedepannya. Dua sisi yang saya katakan, baik di sisi kamu, baik di sisi manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kartu terakhir, muncul kartu The Temperance. Tadi saya sempat mengatakan kepada diri kamu, kamu harus perlu waspada karena memang seseorang untuk kedepannya akan berbuat licik terhadap diri kamu. The Temperance ini banyak artinya, tetapi saya menarik satu kesimpulan terhadap kartu The Temperance. Ada situasi kelicikan yang akan kamu terima. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.